Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman GTI, pada segmen yang kedua masih bersama dengan Prof. Muhammad A.S. Hikam. Prof, masih kuat ya Prof ya? Insya Allah, insya Allah. Teman-teman, pada sesi yang pertama kita sudah membahas tentang konsep civil society, global south, global north, dan hubungannya dengan penguatan diplomasi. Dan kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana kondisi civil society di Indonesia pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan juga Orde Reformasi yang tidak bisa kita bandingkan ya, karena belum menguat pada saat pertama kali, pada saat zaman Orde Lama. Nah, pada segmen kali ini kita ingin membahas tentang civil society dan hubungannya dengan international relationship, international relation, kemudian karakter diplomasi, dan juga bagaimana hubungannya dengan perubahan geopolitik. Prof. Hikam, jadi kita ketahui sebagaimana pada segmen pertama sudah saya kasih penjelasan, ada 3 konflik ya yang terjadi di dunia ini, yang katakanlah itu bisa sebenarnya bisa dibagi menjadi 2 ya, antara konflik barat dengan konflik timur, yang sebenarnya juga bukan baru, sudah sejak Perang Dunia Kedua, kira-kira begitu. Yang pertama adalah konflik antara Rusia dengan Ukraina, yang kedua adalah konflik antara Israel dengan Palestina, dan yang ketiga adalah konflik antara China dengan Taiwan. Nah, aktor utama adalah kira-kira sama, tetapi yang membedakan adalah penguatan di bidang ekonomi, di mana rising startnya, yaitu di bidang ekonomi China mengungguli Amerika Serikat. Akan tetapi global player ya di bidang militer, keamanan tetap masih saya kira dipegang oleh Amerika Serikat, NATO, dan kelompok Eropa Barat. Nah, sementara dari timur, Rusia pasca USSR sekitar 1990, ataupun tepatnya setelah Federasi Rusia 1991, menggagas satu konsep yang dinamakan dengan multipolar world, yang kadangkala kita dihadapkan dengan konsep unipolar world. Ya, unipolar world itu maksudnya ya Amerika Serikat, NATO, dan Eropa Barat. Nah, kita bicara tentang civil society, Prof, Ya. di level internasional ya. Mungkin kita bisa expand civil society yang ada di Rusia, di Cina, di Amerika Serikat sendiri dengan perubahan politik masyarakat Amerika Serikat sendiri, dan juga masyarakat Eropa Barat. Kira-kira menurut pandangan Prof. Hikam, civil society yang ada di luar itu seperti apa, Prof? Ya, pertama-tama cara melihat dinamika internasional atau global ya, dengan memfokuskan kepada munculnya ide multipolarity versus dari unipolarity, itu adalah satu cara pandang apa yang disebut dengan neorealisme. Jadi melihat bahwa negara-negara yang besar itu kemudian saling berlomba untuk menciptakan hegemoni di dunia, menjadi yang paling kuat, dan kemudian mengatur yang lain-lain ini di dalam camp-camp atau di dalam kubu-kubu mereka. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, katanya maka unipolarity, di mana Amerika menjadi hegemon, ini sudah di-challenge, dan realitas sekarang ini adalah multipolar world. Ya, di mana tidak hanya Amerika, tetapi ada selain Rusia juga ada kandidat yang kuat, yaitu Cina. Dan bahkan di dalam kompetisi hegemoni tadi itu ada dinamika yang seperti Anda bilang tadi itu. Pada tataran ekonomi justru Cina yang menjadi adik kuasa di bidang ekonomi. Nah, sementara militer masih ada yang mengatakan Amerika masih nomor 1, tapi ada juga yang mengatakan not the case, karena Cina juga dipandang sebagai gigantic military power. Nah, sementara Rusia yang dulu adalah saingan utama dalam bipolar world itu cenderung melihat Cina
sebagai bagian dari allied atau katakanlah teman atau ya apa ya disebut sebagai bloknya dia, walaupun tentu ini tidak formal. Nah, dengan kacamata neorealis seperti itu, kita bisa melihat bahwa persaingan-persaingan seperti Rusia dengan Ukraina, yang dimana Ukraina di backup total oleh EU dan oleh Amerika, ini kemudian menjadi salah satu percontohan pertikaian dalam mencari hegemoni siapa yang akan unggul. Nah, realitasnya sekarang ini ya Ukraina keteteran. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan juga bahwa kubu Amerika, kubu Barat dalam soal ini juga mungkin juga harus melakukan berbagai macam penyesuaian di dalam relasi dengan Rusia dan Cina. Nah, kemudian ditambah lagi dengan konflik antara yang belum jelas ini antara Cina dengan Amerika di wilayah Pasifik. Nah, ini kalau juga full blown seperti di Ukraine, bisa jadi akan semakin keteteran karena berarti Amerika akan berhadapan dengan two front. Sementara dia nggak bisa mengharapkan akan Jepang atau apa namanya Korea Selatan akan fully backup karena mereka juga tidak akan mau mengganggu Cina juga di dalam hal ini. Paling-paling yang Amerika harapkan adalah AUKUS, yaitu aliansi dengan Australia, ya kan, dan Kanada. Tapi apakah itu juga akan menyelesaikan dan tetap akan membuat Amerika bisa mempertahankan hegemoni di Asia Pasifik? Belum tentu juga, karena pada saat yang sama Rusia dan Cina juga membangun kelompok-kelompok seperti BRICS, ya, yang juga secara ekonomi cukup powerful, bahkan oleh Jeffrey Sachs dianggap sebagai the most powerful economic grouping sekarang ini, karena ada 40 negara yang menjadi anggotanya, salah satunya tentu India, ya, selain Cina sendiri, Brazil dan lain sebagainya itu. Walaupun Indonesia nggak masuk di situ, ya, memilih menjadi bagian dari OECD itu. Nah, dengan cara melihat demikian, maka kita bisa juga melihat bagaimana masyarakat sipil dunia atau global civil society. Nah, masyarakat sipil dunia tentu dengan cara begini akan kita bisa lihat secara prismatik dari Global South Civil Society. Nah, Global South Civil Society tentu akan cenderung kepada kekuatan geopolitik yang disemangati oleh Cina dan Rusia tadi itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat misalnya di dalam kasus konflik Cina, Rusia dengan Ukraine, Israel maupun Palestina, Global South Civil Society cenderung untuk tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kubu Barat itu sendiri. Ya, bahkan aksi-aksi yang dilakukan oleh civil society di North sendiri pun cenderung juga kritikal terhadap apa yang dilakukan oleh negara Zionis Israel, dan bahkan juga belum tentu mereka sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Ukraine dan EU di dalam menghadapi Rusia. Nah, kalau kita lihat seperti itu, ya bisa diharapkan kalaupun nanti akan terjadi eskalasi konflik geopolitik di Asia antara Cina dan Amerika dan blok Barat, tampaknya kecenderungan dari Global South Civil Society juga akan lebih pro ke sana. Apalagi Pak Maruf tentu ingat bahwa Cina itu bagian dari non-alignment nations, ya, movement, ya. Jadi itu juga akan menjadi salah satu penghalang, ya, bagi kekuatan lama yaitu Amerika dan Barat itu untuk bisa meyakinkan setidak-tidaknya, ya,
ya, sehingga mereka juga akan tetap itu tergantung pada AUKUS tadi itu. Nah, oleh karenanya civil society yang kita lihat saat ini semakin cenderung akan melakukan penguatan-penguatan yang bisa ditafsirkan sebagai ada kecenderungan akan memihak atau lebih cenderung kepada the civil society, the global civil society yang ada di selatan. Gitu, Mas. Ya, menarik, Prof. Jadi Prof Hikam tadi bercerita tentang multipolar world versus unipolar world dan kacamata new realisme, dan dari ketiga konflik yang ada di Eropa Timur, kemudian di Timur Tengah dan di Pasifik, itu lebih menguntungkan sepertinya ya, ada rising up menguntungkan dari sisi civil society itu adalah South, masyarakat global South, di mana Rusia dan Cina bagian dari itu, atau kalau kita bisa katakan Rusia dan Cina sebagai state itu tidak terlalu berjarak dengan masyarakat itu, karena memang di masyarakat ya civil society Amerika Serikat sendiri ataupun Eropa Barat sendiri kritis terhadap konflik yang ada di Ukraina ataupun yang ada di di Timur Tengah dan juga di Pasifik, begitu ya, Prof ya. Nah, ya. Pertanyaan selanjutnya, Prof, apakah bisa dikatakan bahwa unipolar yang diwakili oleh Amerika Serikat ya sebagai state ini cenderung boleh dikatakan civil society-nya itu semakin menguat ya, artinya proses demokrasi itu semakin menguat, aktor-aktor state-nya juga semakin tertantang dengan masyarakatnya sendiri, dikritik oleh masyarakatnya sendiri. Nah, ini kira-kira kalau kita pakai dengan bahasa demokrasi, Prof ya, demokrasi yang berkembang di Barat yang kemudian mencoba di spread ya, dikampanyekan, dipromosikan ke seluruh dunia, itu seperti apa, Prof? Kira-kira bentuk demokrasinya ini kalau kita bilang dengan Western demokrasi gitu. Sebagai bagian dari masyarakat sipil ya. Sebelum saya lebih jauh ya menjawab itu, saya ingin memberikan sedikit klarifikasi bahwa saya tidak mengatakan bahwa situasi sekarang ini lebih menguntungkan masyarakat sipil di selatan atau state yang berada di dalam posisi lawan dari Amerika, tetapi kondisi ini sebetulnya merupakan konsekuensi logis dari pembagian atau katakanlah kepotong tadi, Prof. Coba ulangi lagi, Prof. Kepotong tadi. Halo? Ada signal yang terputus tadi. Oh iya. Diulangi, Prof. Sekarang oke ya? Oke. Ya, sebelum saya lebih jauh menjelaskan ini, saya ingin memberikan kualifikasi dulu bahwa dinamika Global South Civil Society dan dalam perpecahan atau pertikaian geopolitik ini bukan berarti lalu menguntungkan masyarakat sipil South atau negara-negara yang men-challenge Amerika. Saya hanya mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam dinamika masyarakat sipil di selatan ini juga merupakan bagian dari dinamika munculnya multipolar world itu. Ya, terutama karena memang pembagian South and North ini tidak bisa dilepas daripada perkembangan dari dunia, terutama setelah terjadinya perkembangan global kapitalisme, di mana Global South itu termasuk wilayah yang dirugikan ya oleh intervensi dan oleh pengaruh kapitalisme global yang selama ini dimotori oleh negara-negara Barat. Nah, oleh karena itu ketika muncul kekuatan baru di Cina dan di Rusia saat ini, seolah-olah itu menguntungkan dari civil society South. Belum tentu, Mas. Kenapa demikian? Karena di Global South sendiri
Ya, relasi antara state dan civil society juga tidak selalu harmonis, bahkan bisa terjadi juga antagonistik. Nah, oleh karena itu masyarakat sipil tentu yang di selatan juga punya problema sendiri menghadapi state. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa kemudian terlalu menggeneralisir bahwa apa yang dicapai saat ini dalam bidang demokratisasi di South itu tentu akan menguntungkan dari state yang ada di South juga, belum tentu. Justru ada kecenderungan negara-negara South ini mencoba untuk kembali kepada otoritarianisme. Contoh paling konkret ya Indonesia. Alih-alih Indonesia itu negaranya setelah reformasi ini kemudian semakin dekat dengan apa namanya demokrasi yang semakin terkonsolidasi, justru tidak. Dan sekarang hari-hari ini kita melihat pertikaian antara masyarakat sipil dengan state juga kuat. Ya kan, dengan adanya contohnya protes atau petisi dari apa masyarakat sipil yang berasal dari akademisi atau sivitas akademika ini, justru itu adalah merupakan satu challenge terhadap state. Nah, ini tidak hanya di Indonesia, ini juga pernah terjadi di Korea Selatan, terjadi di Afrika, terjadi di Amerika Latin dan sebagainya. Nah, kalau global non civil society memang pada sejak awal mereka tidak ada kaitannya dengan state. Mereka justru sejak awal itu eksistensinya memang merupakan semacam antinomi atau kritik terhadap state. Sehingga dinamika demokratisasi di sana itu tetap akan stabil karena masyarakat sipil masih tetap in control dan bisa memitigasi kecenderungan dari negara-negara kekuatan-kekuatan untuk melakukan represi sehingga muncul negara seperti totaliter di zaman apa namanya Jerman sebelum Perang Dunia Kedua atau zaman Stalin ya atau di zaman Mao Zedong dan lain sebagainya itu masih bisa dihalang-halangi di barat. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara tentang demokratisasi dan gerakan civil society di Global South Civil Society, maka kita harus bicara tentang dinamika civil society itu tersendiri dan bahkan mereka bisa melakukan aliansi dengan Global North Civil Society. Gitu. Jadi tidak sama dengan realitas geopolitik antara state yang ada di timur ya dan barat tidak sama. Nah, di sini makanya kita mesti hati-hati tidak kemudian menyamakan demokratisasi yang terjadi di Global South ini kemudian akan menguntungkan dalam hal ini oleh state di South Country juga atau di belahan dunia bagian selatan juga. Begitu, Mas. Ya, yang saya ingin jelaskan adalah bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa dinamika geopolitik munculnya konflik global antara Amerika dan sekutunya, kemudian Cina dan munculnya Rusia dan Cina ini kemudian kalau dikaitkan dengan Global South Civil Society itu menguntungkan masyarakat sipil atau munculnya demokratisasi di South itu akan menguntungkan state di wilayah belahan dari Cina dan Rusia. Belum tentu, karena dinamikanya berbeda-beda. Mungkin pada saat yang sama perkembangan demokratisasi di Global South juga justru akan sangat mengharap akan ada dukungan dari the North, Global South, Global North Civil Society atau masyarakat sipil dari belahan utara karena mereka masing-masing bisa share dengan perkembangan demokratisasi. Sementara antara negara dan masyarakat sipil di South itu bisa konflik ya, seperti apa tadi yang saya katakan tentang kasus Indonesia tadi. Oke. Baik, Prof. Jadi saya mau ini, Prof, mengelaborasi lebih lanjut tentang perdebatan nih, Prof.
Bernard Ya, Levy dengan Alexander Dugin. Jadi kita tahu kalau kita klik di Google itu kalau tulis Alexander Dugin pasti dalam media barat itu pasti negatif. Bernard Levy itu juga pernah berdiskusi dengan Alexander Dugin soal civil society, demokrasi, hak asasi manusia. Yang pada intinya adalah begini, Prof. Uh, Masyarakat civil society dari kacamata multipolar world itu ya Prof ya, dari Alexander Dugin itu beliau mengatakan bahwa itu konsep dalam satu frame demokrasi yang betul-betul unik yang terjadi di barat. Itu konsep ya. Jadi bukan masyarakat ansih yang berasal dari katakanlah ruang kosong. Jadi masing-masing memiliki pemahaman yang unik ya begitu. Jadi katakanlah civil society versi barat yaitu unik bagi barat sehingga tidak bisa dipaksakan ke dunia timur ya, ke Cina, ke Rusia walaupun katakanlah ujung dari itu semua adalah kalau kita bilang welfare state bukankah China itu adalah welfare state gitu Prof ya. Nah, kalau kita balik lagi ke tujuan negara misalnya sosialis Prof ya. Di situ tadi Prof Ikam menjelaskan tentang kapitalisme dan civil society ya. Mungkin juga perlu dielaborasi. Jadi apa hubungan antara kapitalisme dengan civil society dan sosialisme? Nah, ini juga mungkin juga diskursus lama, Prof. Ya, diskursus lama antara kapitalisme dan sosialisme. Kalau dari sisi tujuannya katakanlah kesejahteraan, bukankah masyarakat Cina juga sudah sejahtera, bahkan lebih sejahtera dari Amerika? Tujuannya bukankah itu? Bukan konsep ansih yang dimaksud dengan civil society yang merdeka, yang independen dan seterusnya dari katakanlah dari belenggu-belenggu totalitarian dan seterusnya. Kira-kira pandangan Prof. Hikam gimana? ya memang kalau kemudian mencari yang khas atau unik dan sebagainya itu sudah argumentasi apologetik yang lama. Sama juga dengan orang-orang yang ngeyeli bahwa human right itu adalah ada yang unik ASEAN values, ada dan lain sebagainya, socialist values. Itu kan hanya cara bagaimana agar supaya nilai-nilai human right yang universal itu tidak diakui dan kemudian membuka peluang bagi state intervention agar supaya bisa melakukan semacam policy-policy yang anti human right. Nah, civil society seperti saya jelaskan tadi ada nilai, ada hal-hal yang universal, ada juga yang culturally bound ya, yang secara masyarakat juga harus diakui sejarahnya beda-beda, maka pertumbuhan civil society dan nature dari civil society itu beda. Tapi ada hal-hal yang apa namanya yang harus diakui sebagai nilai civil society yang universal seperti independensi dari state, dari pengaruh state, dan kemudian kesukarelaan dan ketaatan hukum, dan bahwa tanpa ada civil society yang demokratik, demokrasi nggak akan tumbuh. Nah, seperti yang Anda bilang tentang Cina dan Rusia, selama di Rusia tidak ada masyarakat sipil yang demokratis juga, maka kita tidak bicara tentang masyarakat sipil sebagaimana yang dimengerti atau yang saya gunakan lah gampangannya itu untuk menjelaskan kekuatan masyarakat sipil sebagai kekuatan demokratik. Yang ada ya hanya state dan society gitu aja. Nah, apakah kalau begitu Cina tidak bukankah sudah berhasil mensejahterakan? Itu satu faktual, yaitu fakta tentang kehidupan ekonomi di dalam masyarakat. Tetapi bagaimana dengan kehidupan demokrasi, tentang penghormatan human right, tentang independensi dari masyarakat? Nah, padahal civil society yang kita bicarakan di sini ini adalah bukan hanya kesejahteraan masyarakat seperti itu, tetapi juga demokrasi yang bisa kita anggap sebagai ekspresi dari nilai human right yang universal. Ya, jadi cara mengukur dari apakah demokrasi itu berhasil di Barat dan di Cina itu dengan yardstick yang berbeda justru. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kacamata Cina untuk mengukur di Barat, ya tentu hasilnya akan berbeda karena faktanya di Barat
justru diskrepansi antara mereka yang kaya dan miskin itu sangat jauh, termasuk di Amerika. Ya, sementara di Cina kalau kita lihat paling tidak secara formal gitu ya, tidak ada lagi kasus-kasus kemiskinan akut yang terjadi di Amerika karena state kemudian sangat intervensionis untuk membagi-bagi kesejahteraan ekonomi mereka. Tapi kalau misalnya apa yang dipraktekkan di Cina misalnya Anda bawa ke Indonesia, apakah Anda bisa garansi bahwa itu akan diterima oleh Indonesia? Nggak mungkin. Nah, jadi yardstick-nya harus juga equal ya. Misalnya menggunakan indeks demokrasi yang universal dipakai ini bagaimana? Apakah Cina kemudian indeks demokrasinya menjadi nomor 1? Ya kan? Jadi kayak begitu juga. Nah, oleh karenanya perdebatan tentang civil society dan demokrasi apakah unik atau tidak, ya menurut saya tinggal bagaimana kita mengukur. Ada juga yang melihat bahwa sejauh bahwa masyarakat itu bisa sama semua merata di dalam soal ekonomi seperti di Cina, ya itu belum tentu itu menjamin kebebasan hak beragama, kebebasan hak sipil dan lain sebagainya. Tapi Cina mungkin akan mengatakan, di Amerika yang katanya demokratis dan menjamin human right, ternyata diskrepansi antara kaya miskin juga sangat jauh, gitu kan. Akhirnya ya diskusi tidak akan terjadi apa-apa karena masing-masing akan menggunakan yardstick yang berbeda-beda. Oke, Prof. Jadi terakhir nih, Prof ya, mungkin perlu diklarifikasi. Apakah Prof Hikam ingin mencoba menjelaskan bahwa civil society itu tidak memiliki lokus eksklusif di Barat, sehingga yang kita katakan tadi ya tadi ada geopolitik ya, ada persaingan Barat dan Timur, kemudian ada case-case geopolitik yang harus direspon oleh masyarakat civil society. Jadi apakah civil society itu pertama yang perlu diklarifikasi bahwa tidak memiliki lokus, ya artinya tidak eksklusif milik Barat sehingga bisa dikatakan universal. Kemudian yang kedua, apakah civil society itu bisa dikatakan sebuah cita-cita masyarakat yang ideal, Prof, yang tidak ada kaitannya dengan Barat dan Timur, tidak ada persaingan dua kekuatan besar ini. Bagaimana, yang pertama ya, sama dengan ide demokrasi, itu tidak ada origin harus di Barat. Ya, kalau menurut saya semua mempunyai proto atau elemen awal yang kemudian bisa berkembang. Masalahnya di dalam sejarah perkembangan demokrasi memang pada akhirnya yang memunculkan itu adalah ketika terjadi enlightenment atau renaissance di Barat yang kemudian memunculkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, hak sipil dan hak kewarganegaraan yang kemudian berkembang di seluruh dunia. Ya, ada yang memakai, ada yang tidak. Nah, ketika dia sudah berkembang di dunia, maka tidak ada klaim bahwa itu harus Barat dan tidak ada klaim bahwa kalau tidak persis seperti yang dipraktekkan di Barat itu bukan demokrasi, nggak bisa juga. Ya, karena historically manusia di Barat dan di Timur itu mempunyai development yang berbeda, sehingga ada juga negara yang demokratik, ya, tetapi tetap memegang sistem monarki seperti Jepang. Tapi ada juga yang tidak seperti Indonesia. Nah, jadi tinggal nilainya saja yang universal itulah yang menjadi ukuran bahwa negara itu demokratik atau tidak. Dan bahwa yang mula-mula mengembangkan full blown demokrasi itu adalah dari Barat, tidak berarti asal usulnya itu hanya dari Barat kemudian bisa berkembang. Jangan-jangan di ajaran-ajaran agama-agama yang sebelumnya itu juga ada benih-benih untuk demokrasi. Nah, di sini kemudian orang seperti orang-orang Indonesia atau negara Islam yang lain bisa saja melihat demokrasi yang dikembangkan di Indonesia itu tidak hanya berasal dari nilai-nilai Barat, tetapi menggabungkan juga dengan nilai-nilai yang demokrasi oleh nilai-nilai yang diwarisi dari ajaran-ajaran agama, begitu. Nah, oleh karenanya tidak ada yang namanya narasi tunggal bagi praktek demokrasi. Ada perbedaan-perbedaan di dalam praktek sesuai
dengan apa yang berkembang. Namun harus diingat bahwa karena ada yardstick yang sama, prinsip yang sama demokrasi, maka orang bisa mengukur apakah Indonesia itu demokrasinya fail atau sudah berhasil atau lebih advance dan lain sebagainya karena ada yardstick. Nah, pertanyaan yang kedua tadi apa Mas, lupa saya yang kedua. Halo? Ya. Tentang ini, tentang jadi ya universal tadi ya, apakah lokus ya, tidak sudah dijawab oleh Prof. Ikam tadi. Ya, yang kedua ada yang satu lagi apa tadi itu? Malah saya lupa itu, Prof. Jadi gampangannya begini bahwa masyarakat sipil di Indonesia dan di mana saja itu tidak harus mengklaim satu narasi. Jadi narasinya itu bisa berbeda-beda, hanya nilai-nilai universalnya itu yang dipegang, begitulah ya. Jadi ini tidak kemudian monopoli bahwa harus seperti Barat misalnya. Ya karena di Barat juga civil society mengalami kemerosotan juga sama dengan di Indonesia. Di Indonesia pernah berkembang pada masa awal reformasi, kita sekarang mengalami juga kemerosotan di dalam civil society-nya juga. Kenapa saya bilang ada kemerosotan? Ya misalnya dengan politik identitas di masyarakat sipil Indonesia, sehingga ada kelompok-kelompok yang supposed to be, yang seharusnya adalah bagian masyarakat sipil, tapi di Indonesia malah mengembangkan diri menjadi uncivil civil society, masyarakat sipil yang tidak sipil, gitu loh. Jadi alih-alih mereka pro demokrasi, malah mereka menjadi pengawal dari apa namanya komunalisme menggunakan politik identitas. Nah di Barat juga begitu. Anda lihat misalnya pendukung-pendukung Donald Trump itu kan kelompok-kelompok antara lain yang white supremacist. Dan itu asalnya juga dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. Jadi ada degradasi dari masyarakat sipil juga. Makanya melihat masyarakat sipil, demokrasi dan lain-lain tidak hanya pada satu model yang kemudian dianggap sudah statis tidak berubah. Enggak. Masyarakat sipil itu ya tadi yang kedua itu saya ingat. Apakah itu menjadi sesuatu yang ideal? Menurut saya tidak ada yang ideal karena masyarakat sipil itu juga mempunyai kontradiksinya, Mas. Kontradiksi antara lain saja. Di dalam masyarakat sipil itu akan ada misalnya kelompok-kelompok pemilik modal. Ya, para pengusaha, ya organisasi seperti HIPMI, seperti macam-macam. Tapi juga ada organisasi buruh, ya, yang selalu mempunyai konflik kepentingan dengan pemilik modal. Nah, disitulah terjadi kontradiksi. Nah, kalau kontradiksi ini tidak pernah bisa diselesaikan atau dicarikan mitigasi, maka itu bisa juga merusak harmoni dari masyarakat sipil itu sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, masyarakat sipil ada yang pro demokrasi, tapi ada juga anggota masyarakat sipil yang pro komunalisme. Nah, ini memerlukan satu upaya bagaimana agar supaya terjadi keseimbangan atau paling tidak memitigasi politik identitas agar supaya yang elemen masyarakat sipil demokratis itu tetap menjadi kuat. Karena kalau tidak kuat, ya nggak akan ada demokrasi karena akan kalah. Jadi tidak ada yang ideal bahwa masyarakat sipil itu perfect dan lain sebagainya, tidak ada. Itu kan mimpinya orang-orang yang tidak paham mengenai realitas masyarakat sipil. Karena itu kalau saya ditanya masyarakat sipil menurut Mas Ikam itu analisanya apa? Ya kalau saya sosiologis aja. Nah kalau kita melihat secara sosiologis, yang ideal-ideal itu nggak ada. Semuanya itu memungkinkan terjadi kemunduran, kemajuan, atau tetap, atau bagaimana begitu. Tugas utama masyarakat sipil untuk bagaimana mempertahankan dan mengembangkan agar supaya masyarakat sipil menjadi kekuatan yang positif bagi bangsa dan negara. Baik, Prof. Kita minta Prof. Ikam untuk closing statement ya. Kita udah menangkap, kita dapat insight tentang masyarakat sipil, hubungannya dengan geopolitik, diplomasi, dan hubungan internasional. Kita ingin Prof. Ikam memberikan closing statement. Jadi closing statementnya begini, Prof. Apa kontribusi ya masyarakat sipil terhadap
pertarungan ya dua kelompok barat dan timur tadi. Sebagai katakanlah sebagai masyarakat sipil, perspektif apa yang bisa dikontribusikan pada kekuatan? Ini kan aktor-aktor ini kan state, Prof. Jadi bagaimana, Prof, untuk memberikan semacam kontribusi itu? Ya, menurut saya dari kelompok masyarakat sipil tentu kontribusinya adalah bagaimana mereka bisa menghindarkan state untuk menjadi kebablasan, menjadi leviathan, ya, menjadi kekuatan yang destruktif. Nah, demokrasi itu adalah salah satu yang bisa dijadikan alat oleh masyarakat sipil untuk melakukan hal itu, baik di barat maupun di timur. Sebab munculnya masyarakat sipil di mana-mana itu antara lain karena dimotivasi agar supaya state atau negara dan masyarakat politik yang ada di sebelahnya itu tidak kemudian eksesif dan melupakan bahwa selain itu masih ada komponen masyarakat sipil yang lebih concern dengan kehidupan yang dimiliki oleh anggota-anggota masyarakat yang independen, yang pro demokrasi, yang taat kepada hukum dan lain sebagainya itu. Makasih, Prof. Ya. Menarik sekali kesimpulannya, Prof. Jadi teman-teman, Prof Ikam tadi sudah menceritakan ya dua segmen tentang bagaimana masyarakat sipil berbicara di level geopolitik, hubungannya dengan hubungan internasional, dan juga yang terakhir menjadi alat ukur ya, semacam otokritik bagi negara-negara yang sedang bertikai. Jadi kita bisa mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan masyarakat sipil, kita juga bisa mengkritik kebijakan Cina ya dengan masyarakat sipil, begitu juga dengan Rusia dan belahan dunia yang lain yang terlibat di dalam konflik geopolitik tersebut. Terima kasih Prof Hikam atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.